Oke, sebagai pendahuluan, tumor laring ini terbagi dua, ada yang jinak dan ada yang ganas. Yang jinak itu sekitar 5% dari seluruh tumor laring. Jadi umumnya tumor di laring adalah tumor ganas atau mahrinan. Ini anatomi dari laring, di mana ini hyoid bone, ini epiglotis, ini yang sering kadang-kadang kalau kita buka mulut juga kelihatan seperti berbentuk daun, nih epiglotis. Ini hyoepiglotis ligamen, ini kartilago tiroid, ini tiroid membran. Jadi inilah anatomi laring, arytenoid cartilage, dan di sini vokal proses, vokal ligamen, sampai akhirnya di trachea. Jadi ini adalah anatomi tulang dari laring. Ini pita suara, ini yang dikatakan epiglotis, ini pita suara, ini yang kalau kita ngomong dia akan bergerak. Ini dia, ini dalam posisi tenang, ini akan bergerak. Kalau kita berbicara, ini akan bergerak ke arah tengah. Jadi untuk melihat suatu tumor, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat, suka kepencet. Kita lihat di sini kalau ada tumor bisa di dalam sini atau di pita suara sendiri. Jadi yang dinilai kalau kita melihat suatu tumor di pita suara, nanti pergerakan dari pita suara ini dia akan menutup kalau kita berbicara, jadi dia akan terbuka tertutup bila berbicara. Dan kemudian di bawah dari ini ada yang namanya osophagus. Yang ada yang terdiri yang terjadi pada epitel atau dari mesenhin. Kalau yang jinak pada epitel yaitu papiloma dan adenoma, sedangkan yang ganas sel squamosea atau adenosea. Yang di mesenhim biasanya hemangioma, fibroma, kondroma, neuroma, paraganglioma, liomioma, rhabdomioma. Sedangkan yang ganas hemangioperisitoma, fibrosarkom, kondrosarkom, neurogenik sarkom, liomiosarkom, dan rhabdomiosarkom. Kalau udah sarkom ini yang paling berbahaya. Prognosa jelek. Tumor ganas ini kita cerita sekarang tumor ganasnya dulu. Tumor ganas laring yaitu di urutan ketiga dari keganasan di THT. Setelah NPC yang paling sering, diikuti tumor hidung dan sinus paranasal. Baru tumor ganas di laring, karsinoma laring. Tapi akhir-akhir ini kita sering ketemu karsinoma laring. Kadang-kadang karsinoma laring ini kayak musim-musiman. Ada satu saat kita jarang ketemu dan satu saat dia banyak. Umumnya terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 8:1 dengan usia rata-rata dekade 5 dan 6, 50 sampai 60 tahun. Penyebab pasti dari CA laring seperti kita ketahui, semua CA kalau ditanya penyebabnya apa selalu dijawab unknown. Karena penyebab pastinya tidak diketahui secara pasti. Biasanya faktor predisposisi untuk terjadinya karsinoma laring itu yaitu rokok, alkohol, sinar radioaktif, polusi udara, dan asbestosis. Dan banyak lain-lain tergantung dari nanti lokasi daripada tumor tersebut. Terapi pada karsinoma laring ini kita lihat nanti tergantung dari stadium dan keadaan umum pasien. Bisa dilakukan bedah, bisa dilakukan radiasi atau sitostatik, kemoterapi, atau gabungan dari ketiga ini. Setelah dibedah, kita bisa lakukan radiasi atau radiokemoterapi, itu nanti tergantung dari stadium umum
stadium dan keadaan umum pasien. Secara histopatologi yang paling sering ditemukan yaitu karsinoma sel squamosa. Itu 95 sampai 98%. Sedangkan adenokarsinoma insidennya 1%. Ini sering metastase ke paru, ke hepar, dan survival rate-nya 5 tahun sangat rendah. Terapi reseksi radikal dan neklisesi tambah radiasi postoperasi. Sebenarnya adenokarsinoma ini dibilang dia sensitif kepada pada radioterapi juga enggak, sensitif pada kemoterapi juga kurang. Makanya ini agak survival rate-nya makanya dia sangat rendah. Sedangkan kondrosarkoma ya ini terjadi pada tulang rawan krikoid sekitar 70%, pada tiroid 20%, pada aritenoid 10%, dan umumnya terjadi pada laki-laki usia 40 sampai 60 tahun. Ini biasanya kita lakukan laringektomi total. Jadi semua laringnya diangkat sehingga biasanya pasien tidak bisa berbicara kecuali dengan nanti bisa dilakukan fisioterapi untuk berbicara, dan kita pasang bernafasnya dari tracheostominya atau stoma, yaitu dari leher secara permanen. Ini kalau sudah kita lakukan laringektomi. Ini klasifikasi dari CA laring itu berdasarkan UICC, dibagi atas supraglotis, ini mulai dari tepi epiglotis sampai ventricle laring, glotis yaitu pita suara, komisura anterior dan komisura posterior. Yang subglotis biasanya 10 mm di bawah pita suara dan kartilago krikoid. Ini berdasarkan klasifikasi ini juga untuk kita melakukan tindakan berikutnya. Ini untuk stadiumnya kita melihat dari TNM-nya, tumor, nodul, dan metastasenya. Di mana kalau TX tumor tidak dapat dinilai, sedangkan T0 tumor primer tidak ada. Kapan yang dikatakan tumor tidak dapat dinilai? Ini biasanya mungkin ada keluhan, ada gejala, tapi kita tidak bisa melihat tumornya, maka kita katakan TX. Kalau T0 memang tumor primer tidak ada. Di supraglotis biasanya 15%, di mana di situ TIS itu yaitu karsinoma in situ. Kemudian T1 karsinoma terbatas di supraglotis, gerakan masih normal, dan T2 tumor mengenai glotis dan belum terfiksasi, jadi masih bisa bergerak. Sedangkan T3 tumor terbatas pada laring dan sudah terfiksasi, tumor melewati laring. Sedangkan glotis itu 80% biasanya tumor di glotis, di mana sama ya, hampir sama, cuma sini tumor terbatas T1-nya pada pita suara, gerakannya masih normal. Sedangkan T2 tumor sudah meluas ke supraglotis atau subglotis, gerakan pita suara normal, dan tumor terbatas pada laring, sedangkan pita suara sudah terfiksasi. Tapi di T2 ini kadang dibilang gerakan pita suara normal, kadang-kadang kita bisa menilai dia tidak tertutup sempurna, sehingga suaranya mungkin sedikit berubah. Sedangkan T4 tumor melewati batas laring. Subglotis yang terdiri dari 5%, ini jadi T-nya juga T sampai 4, mungkin bisa dilihat ya, ini sekedar tahu. Pada T1 tumor terbatas pada subglotis, T2 tumor meluas ke pita suara, pada T3 tumor terbatas pada laring. Di sini terjadi fiksasi pada pita suara. T4 tumor melewati batas laring. Terus kita melihat tadi kita untuk stadium kita melihat nodul yang ada di
kelenjar getah bening kita. Kelibatan kelenjar ini NS, kelenjar tidak dapat dinilai. N0, kelenjar tidak ada tumor. N1, kelenjar homolateral di satu sisi tapi diameter sudah antara 3 sampai 6. Sedangkan N3 bisa kelenjar masih di satu sisi tapi lebih dari 6, atau bilateral, atau kelenjarnya malah kontralateral dari letak tumor. Kalau melihat dari metastase jauhnya, kalau M0 tidak ada metastase jauh, M1 terdapat metastase jauh. Ini metastase jauh dapat kita nilai dari misalnya pemeriksaan toraks, ada metastase ke paru, atau pemeriksaan USG abdomen, apakah ada metastase ke arah abdomen, itu ke hati biasanya. Berdasarkan stadium 1 itu masih T1, nodul tidak ada, metastase tidak ada, metastase belum ada, N0, M0, stadium 3 juga yang termasuk stadium 2 bisa T1 tapi sudah ada nodul. Jadi tumornya T1 sampai T3 dan nodulnya udah ada N1 tanpa metastase jauh. Sedangkan stadium 4, T4, N0, M0, atau semua T1 sampai T3 tapi nodul sudah N2. Dan metastase jauh tidak ada. Dan bisa juga semua T ada, semua N ada, dan ada metastase jauh. Ini yang dimaksud stadium 4. Jadi justru kita kadang-kadang pasien datang ke kita biasanya udah stadium 3 dan 4. Gejala dan tanda, kalau CA laring, itu yang paling sering dikeluhkan yaitu suara serak. Suara serak, jadi kita harus nilai suara serak yang tidak pernah sembuh terus-menerus, kemudian kadang-kadang diikuti sesak nafas dan stridor, adanya nyeri tenggorok, adanya disfagia, kesulitan menelan, kemudian ada batuk dan hemoptysis dan pembengkakan pada leher. Jadi biasanya suara serak itu harus dilihat berapa lama suara seraknya terus-menerus, dan biasanya kalau sudah terjadi sesak nafas dan stridor, kita harus melakukan diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis. Anamnesis tadi misalnya dia datang dengan suara serak, kita tanya suara seraknya berapa lama, ada batuk, ada. Jadi kita juga harus hati-hati karena suara serak, karena kelainan di paru juga bisa ada sesak napas kah, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin biasa kita lihat hidung, telinga, tenggorok semua kita periksa, dan kemudian kita lakukan laringoskopi direct. Biasanya dari laringoskopi direct kita sudah bisa melihat kalau ada massa, atau kita melihat pergerakan dari pita suaranya, ada yang mengganjalkah atau nampak tumornya, itu kita lihat dari laringoskopi direct. Kemudian bisa juga kita lakukan polos leher dan dada. Kemudian juga radiologi khusus yaitu politomografi, CT scan, MRI atau PET scan. Kalau kita curiga ada massa atau tumor di laring, biasanya kita juga melakukan CT scan dengan kontras. Gunanya apa? Untuk melihat sejauh mana keterlibatan jaringan sekitar dan sampai mana batas tumor. Itu lebih kelihatan daripada dari pemeriksaan CT scan dengan kontras. Kemudian pemeriksaan histopatologi dari biopsi laring
Ini sebagai diagnosa pasti. Jadi semua penyakit keganasan itu gold standar dari diagnostiknya yaitu histopatologi. Jadi dari biopsi kita bisa lihat histopatologinya itu memastikan dia ganas atau jinak. Jadi harus gold standar kita harus biopsi. Untuk melihatnya dan dilakukan biopsi untuk memastikan ini ganas atau tidak. Pengobatannya ada berapa macam, yaitu sebagai pembedahan. Pembedahan bisa kita lakukan laringektomi parsial. Ini laringektomi parsial ini hanya sebagian dari tumornya diangkat bila masih stadium 1 dan 2. Ini kita laringektomi parsial, di mana di sini kehidupan pasien masih nyaman, hidupnya pasien masih nyaman. Suatu saat dia masih bisa bersuara apabila setelah diangkat dan tidak ada kekambuhan, kita stoma pernafasan yang dari leher bisa ditutup, dia bisa kembali normal. Kemudian total laringektomi. Kalau total laringektomi, dia selamanya akan bernafas dari lehernya, dari stoma yang kita buat waktu operasi. Dan juga dilanjutkan dengan diseksi leher. Ini bila udah ada nodul, kita harus melakukan diseksi leher. Diseksi leher ini bisa dilakukan secara selektif. Kemudian bisa kita lakukan, bisa juga dilakukan radiasi. Kita lihat karena kemungkinan metastase mikro bisa saja terjadi, kecuali kita yakin bersih, baru selesai dengan pembedahan. Kalau enggak, kita lanjutkan dengan radiasi dan sitostatika. Ini seperti tadi saya bilang, pada laringektomi parsial biasanya dilakukan pada karsinoma stadium 1 atau stadium 2. Gimana atau disebut hemilaringektomi, itu yang dilakukan kordektomi yang diangkat, bisa laringektomi parsial secara frontal, secara lateral, frontolateral, atau laringektomi frontolateral diperluas. Ini kalau kita lakukan laringektomi parsial yang vertikal. Yang vertikal di sini kita biasa melakukannya yang paling sering yaitu laringektomi frontolateral. Ini biasanya bisa bersih. Kemudian laringektomi parsial horizontal yaitu epiglottomi, laringektomi parsial supraglotis, laringektomi parsial supraglotis diperluas atau laringektomi suprakrikoid. Jadi kita melihat masanya berada di mana. Itu baru kita memutuskan kapan dilakukan laringektomi parsial vertikal, kapan dilakukan horizontal. Yang parsial ini kalau ternyata ini kita setelah kita lakukan laringektomi parsial mau yang vertikal maupun horizontal, biasanya kita observasi. Bila 2-3 bulan ada kekambuhan lagi, kita bisa lanjutkan dengan operasi 1 dan 2. Kalau sudah stadium setelah dilakukan laringektomi, pasien bernafas lewat tracheostomi.
Jadi di sini kita buat stoma, kemudian dia seumur hidup dia akan bernafas lewat tracheostomy ini. Fungsi menelan kembali setelah luka operasi sembuh. Suara harus menggunakan suara osofagus atau vibrator elektronik. Jadi kalau kita lakukan itu pasien dan kita jahit kembali. Jadi biasanya pasien makannya melalui NGT, pasang NGT melalui selang. Setelah sembuh dan saya yakin tidak ada fistel antara osofagus ke saluran nafas, baru menelan kembali. Sementara suaranya pasien tidak bisa bersuara, makanya kita dengan suara osofagus ini perlu latihan. Jadi perlu latihan untuk berbicara melalui osofagus atau memakai alat vibrator elektronik. Cuma kalau kita memakai vibrator elektronik ini cuma kita berbicara seperti robot. Jadi tidak ada bicaranya datar, tidak ada emosi di situ. Makanya memakai ini kita bicaranya secara datar seperti robot. Komplikasi dari laringektomi bisa terjadi hematoma dan empiema, kemudian bisa terjadi fistel, bisa terjadi infeksi luka operasi, bronchopneumonia, atelektase, ulcus pepticum, struktur tersumbat jalan makan, dan hipotiroidisme dan kita juga kita lihat tiroidnya kadang-kadang sebagian sudah tidak bagus, kita ikut diseksi leher. Ini tidak dilakukan pada untuk tumor glotis stadium 1 dan 2 karena kemungkinan metastase kecil. Jadi untuk yang parsial laringektomi jarang indikasi tumor supraglotis dan subglotis serta tumor glotis stadium lanjut itu biasanya kita lakukan diseksi leher radikal tapi secara selektif. Kelenjar mana saja yang mau diangkat. Kontraindikasi untuk diseksi ini metastase jauh bisa saja, tumor primer tidak dapat dikontrol, tumor mengenai tulang vertebra dan cervicalis atau dasar tengkorak. Radioterapi kita lakukan untuk tumor glotis dan supraglotis. Izin Kak. Izin dok. Share screen-nya hilang dok. Udah kelihatan? Share screen-nya hilang dok. Boleh di share ulang dok. Hilang ya? Mungkin tadi karena koneksi dokter dok. Jadinya dia terdisconnect dok. Share screen-nya. Ini
Ini susahnya kalau kita online nih. Belum kelihatan ya? Suara. Belum. Udah kelihatan? Sudah dok. Oke, kita lanjut tadi. Tumor jinak laring. Ini paling sering pada anak umur 5 sampai 15 tahun. Dapat regresi saat dewasa. Etiologinya biasanya human papilloma virus ini dan tumor bergerombol seperti buah murbe warna putih kelabu kemerahan. Ini pada pita suara dapat juga mengenai ekstra laringeal seperti trachea dan bronchus. Gejala suara serak, batuk, sesak nafas dan stridor. Diagnosa juga berdasarkan anamnese, gejala klinis, laringoskopi direct, dan histopatologi. Jadi semua tumor dengan bedah mikrolaring atau memakai laser, autogenous vaksin, interferon, dan obat antivirus kalau penyebabnya virus. Tapi ini sering, rekurensinya sering, maka selalu harus diobservasi. Di sini tidak dianjurkan radioterapi pada pasien dengan tumor jinak. Apalagi pada anak-anak kita tidak menganjurkan untuk melakukan radioterapi karena akan ada perubahan sel menjadi malinansi nantinya. Jadi pada anak-anak yang dilakukan radioterapi 20 tahun kemudian bisa terjadi malinansi. Jadi kita tidak anjurkan kalau jelas tumor jinak untuk dilakukan radioterapi. Bentuk dewasa ini sering pada laki-laki, biasanya dia disebut premalinansi, jadi sebelum kemahlinan, sebelum keganas, tapi bakal bisa menjadi 2/3 anterior pita suara di ventricular band dan komisura. Pada ringoskopi direct kita bisa putih keabuan atau kemerahan dan permukaannya seperti kutil, jadi ada benjolan kecil. Terapi juga dengan bedah mikrolaring. Kalau pengangkatannya tidak bersih akan terjadi retensi. Polip laring ini terjadi biasanya pada rangkai, licin, mungkin besar terjadi gangguan suara. Izin dok, saya izin dok, share screen-nya hilang. Udah terlihat lagi? Halo, udah kedengaran suara saya dan screen-nya udah kelihatan? Sudah dok, sudah.
Mohon maaf ya, saya ini kebetulan masih di ada Malik, jadi mungkin sinyalnya terputus-putus. Ini kalau polip, ini polip laring, sifatnya begini. Kok nggak mau gerak nih lagi? Oke. Oke. Ini kalau tadi kalau kecil, ini sudah sampai bertanya, pemeriksaan tetap dilakukan laringoskopi indirect, nanti nampak massa di daerah laring atau dilakukan laringoskopi direct. Terapi eksterpasi, cuma di sini kita, diangkat polipnya, tapi kita harus melakukannya secara mikrolaring untuk agar tidak terkena ligamentum focale. Jadi benar-benar harus hati-hati untuk eksterpasi polip di laring. Fibroma ini etiologinya biasanya penyebabnya radang kronis, biasa lokasi komisuras anterior dan sepertiga bagian depan pita suara. Biasanya gejala kalau kecil tidak ada gejala, bila besar ada gangguan suara. Kalau tumornya menjadi besar sekali, dia akan menutup aditus laring, pasien akan sesak. Jadi dispnu, sesak, kemudian terjadi sianosis dan asfiksia. Tindakan kita lakukan tracheostomi untuk memperbaiki jalan nafas, kemudian eksterpasi dengan memakai mikroskop. Jadi tetap dengan operasi mikrolaring. Kondroma ini jarang dijumpai, lokasi di kartilago krikoid, kartilago arytenoid, tumbuhnya lambat, gejalanya juga suara serak, terapinya bedah. Jadi untuk menentukan apa dia kondroma atau dia polip itu semua dengan biopsi. Jadi itu tadi cerita sedikit tentang tumor laring. Saya rasa sebagai dokter umum mungkin tumor laring ini kompetensinya 2, sekedar mengetahui dan bisa mendiagnosa. Kita lanjut berikutnya yaitu tumor hidung dan sinus paranasal. Ini paling sering tumor jinak sering ditemukan, sedangkan tumor ganas jarang, kurang lebih 3% dari tumor kepala leher dan 1% dari seluruh keganasan. Jadi tumor jinak sering biasanya kayak polip, itu jinak. Gejala klinis tumor jinak dan tumor ganas dini mirip dengan rinitis atau sinusitis. Jadi yang menentukan histopatologi. Etiologi pasti juga tidak diketahui. Diduga itu zat hasil industri, zat kontras pada radiologi, dan sinusitis kronis. Sinusitis kronis lama-lama akan timbul tumor jinak di hidung. Pengobatan tumor jinak itu eksterpasi sebersih mungkin. Sedangkan pada yang ganas itu kita lakukan operasi dengan lapangan pandang yang luas supaya benar-benar bersih, dan kemudian bisa juga dengan radioterapi dan kemoterapi atau dengan operasi diikuti radioterapi ataupun kemoterapi. Prognosis tergantung stadium dan perluasan tumor ini untuk tumor ganas. Ini anatomi sinonasal. Ini sinus yang di kening kita disebut frontal sinus. Kemudian ini unsinatus. Ini tulang wajah kita ya. Ini frontal, zigomatik, ini maksila. Ini yang disebut konka media, ini konka inferior. Kemudian ini palatum, ini anatomi. Ini juga masih anatomi. Ini sinus maksila yang besar. Ini semua yang ada di hidung, ini tulang hidung kita. Oke, saya rasa kalau anatomi mungkin udah dapat ya di pelajaran anatomi.
Ini perdarahan yang mendarahi sinonasal kita. Ini penting kita ketahui terutama untuk tumor-tumor yang seperti tumor pembuluh darah, kita harus tahu perdarahan yang mana yang memberi makan pada tumor tersebut. Oke. Kalau tumor jinak itu yang termasuk tumor jinak yaitu polip, papiloma, hemangioma, dan osteoma. Tumor jinak di sinonasal. Hemangioma biasanya ini hemangioma. Hemangio itu adalah darah, pembuluh darah. Jadi ini biasanya mudah berdarah. Hemangioma ini bisa berdasar dari kapiler atau cavernosum atau perisitoma. Gejala hidung tersumbat dan epistaxis unilateral. Jadi di mana hemangioma itu berada, di situ sering terjadi epistaxis. Pemeriksaan kita dapat lihat massa yang merah kehitaman. Konsistensi lunak terikat pada septum nasi dan bertangkai. Pengobatannya elektrokoagulasi. Jadi kita dibakar tangkainya untuk mengangkat massanya. Biasanya kalau bertangkai kita lebih mudah. Biasanya bertangkai kita lebih mudah. Bisa juga kalau kita tidak punya elektrokoagulasi itu tangkainya kita ikat. Setiap hari kita ketatkan, akhirnya dia nekrose dan akhirnya hemangioma itu bisa putus sendiri. Tapi itu bila terjadi di kafum nasi lebih ke depan yang bisa kita ikat. Papiloma biasanya lokasinya di nasal vestibuli, mukosa hidung, dan di bawah konka. Ini tidak bertangkai, konsistensi bisa keras, bisa lunak. Kalau lunak bisa disebut inverted papiloma. Seperti polip, dia bentuknya seperti polip, tapi kalau polip warnanya kepucatan, kalau inverted papiloma bisa pucat sampai kemerahan. Dapat terjadi epistaxis dan bisa menjadi keganasan. Gejala biasanya obstruksi hidung, sumbatan hidung, dan perdarahan hidung. Pemeriksaan biasanya dilakukan anterior, rinoskopi anterior, kita lihat dengan spekulum hidung ke kafum nasi, kita lihat kalau ada epistaxis dari mana berasal epistaxisnya, perdarahannya dari mana, kemudian kita lakukan operasi. Osteoma ini juga osteo berarti tulang. Jadi kelainan tumor yang terdiri dari tulang ini dijumpai pada sinus frontal, sinus maxillaris. Keluhannya biasanya tergantung lokasinya dan tersumbatnya ductus nasofrontalis. Sifat osteoma sinus frontalis ini berada di orbita, jadi ada gangguan orbita. Kalau sampai dia ke belakang ada gangguan ke otak meningitis. Sedangkan tumor ganas, ini tumor ganas jarang dijumpai, 3% dari tumor ganas kepala leher dan 1% dari tumor ganas seluruh tubuh. Lokasi yang paling sering yaitu pada sinus maksila 65-80%, sedangkan dari rongga hidung 30%, dari sinus etmoid 10%, sinus sphenoid dan frontal kurang dari 1%. Sebelumnya saya ingatin lagi kalau tumor dari kafum nasi itu kita nanti mungkin nanti waktu koas atau apa kita harus bisa bedakan yang mana polip, yang mana konka. Karena kadang-kadang kita dapat mereka mengatakan ini diagnosanya polip, sementara sebenarnya konka itu yang membesar. Jadi kita harus membedakan bentuk normal dengan tidak normal itu pada tumor jinak. Sedangkan kalau pada tumor ganas ini biasanya pada sinus maxillaris, pada banyak insiden di Jepang itu 2/100.000 penduduk. Sedangkan di Indonesia 9,3 sampai 25,3% dari keganasan THT. Laki-laki banding perempuan 2:1, umur biasanya 40 sampai 60 tahun.
Tapi sekarang juga banyak di bawah 40 tahun, saya nggak tahu kenapa perubahan apa, banyak yang menderita tumor ganas di sinonasal. Penyebab pasti juga belum diketahui, diduga sama seperti yang tadi, terpapar zat industri, kemudian dilakukan pemeriksaan zat kontras dari pemeriksaan radiologi juga bisa menyebabkan tumor sinonasal, juga lingkungan industri, tembakau, alkohol, makanan yang diasap atau diasin, dan sinusitis kronis adalah faktor predisposisi. Jadi semua ini hanya faktor predisposisi. Etiologi pasti tetap belum diketahui. Pada tumor ganas sinonasal yang paling sering yaitu karsinoma sel squamous, itu 80%, disusul limfoma malignum 10-20%, adenokarsinoma 6-10%, adenokistik 3-5%, dan yang lainnya lebih kecil dari 1%. Tumor pada hidung dan sinus paranasal yang jinak itu terdiri dari epitelial atau non-epitelial. Sedangkan yang ganas itu nanti kita bicarakan yang ganas, ini kita bicarakan yang jinak dulu. Yang epitelial ya. Histopatologi dari epitel tumor ini yang ganas ini terjadi karsinoma sel squamosa, kanker kelenjar liur, adenokarsinoma, adenokistik karsinoma, undifferentiated karsinoma. Ini didapat juga dari hasil biopsi. Ini kalau adenokistik karsinoma ini yang tadi tidak sensitif pada radioterapi, tidak sensitif pada kemoterapi. Ini kalau kita ketemu pasien dengan adenokistik karsinoma, kita juga susah gitu, kasihan kita lihat pasiennya. Kemudian kalau itu yang berasal dari epitel, sedangkan yang berasal dari soft tissue tumor yaitu mahlinan limfoma, kondosarkom, osteosarkom, hemangioperisitoma, rhabdomyosarkom, leiomyosarkom, fibrosarkom, angiosarkom. Sedangkan dari miscellaneous tumor yaitu mahlinan melanoma dan esthesioneuroblastoma. Tumor jinak yang paling sering yaitu inverted papilloma, dysplasia fibrosa, atau ameloblastoma. Kemudian ada tumor jinak yang disebut angiofibrom juvenile nasofaring, itu dibilang tumor jinak tapi klinis ganas karena dia mendestruksi jaringan sekitarnya. Gejala klinis, gejala sel primernya dan perluasannya. Ini gejalanya tergantung dari mana asalnya dan perluasannya. Keluhan biasanya kalau masih awal mirip rinitis atau sinusitis kronis. Jadi kita jarang mendapat tumor sinonasal ini pada stadium 1 karena biasanya dia keluhannya seperti rinitis. Jadi kalau kita tidak betul-betul memeriksanya, kita menganggap rinitis. Setelah membesar dan punya keluhan yang lebih dari rinitis, baru kita tahu dia ada massa, makanya datang ke kita biasanya sudah stadium 3-4. Sebagian besar hidung tersumbat unilateral, gejala tergantung dari perluasan tumor. Jadi gejala nasal bila pembesaran tumornya di hidung, gejala orbital bila perluasannya ke arah mata, juga ke oral, fasial, atau ke intrakranial. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, foto ronsen sinus paranasal, CT scan, kalau perlu MRI, dan fungsi hati untuk melihat apakah sudah ada metastase jauh. Bisa dilakukan biopsi
Biopsi kalau di kavum-nasi kita bisa langsung biopsi dari kavum-nasi, tapi kalau di daerah sinus, kalau di sinus maksila kita bisa melakukan biopsi melalui Caldwell lock. Tapi kalau dia di sinus lain atau di sampai ke sinus etmoid itu tidak bisa kita lakukan dengan Caldwell lock. Ini Caldwell lock ini hanya untuk membuka sinus maksila. Diagnosis pasti dengan CT scan, ini untuk CT scan terutama biasanya dengan kontras supaya melihat perluasan tumornya sampai mana, dan biopsi untuk melihat histopatologinya. Klasifikasi dari dan stadium ini ada beberapa klasifikasi, bisa klasifikasi menurut Ongren, dia infrastruktur atau suprastruktur. Kalau menurut Lederman yaitu suprastruktur, itu terdiri dari etmoid labirin, sinus frontalis, sinus sphenoid, dan bagian olfaktori atau di atas concha media. Sedangkan yang mesostruktur yaitu pada sinus maxilla, vestibulum, sinus maxilla, vestibulum yang di sini concha inferior, dan dinding septum lateral. Yang infrastruktur biasanya pada dasar sinus maksila, ini dasar sinus maksila atau dasar hidung, dan pada palatum durum. Jadi ini pembagian dari yang mana infrastruktur, yang mana mesostruktur, dan suprastruktur. Klasifikasi TNM-nya menurut EGCC, kita udah ada EGCC 8, ini hampir sama dengan tumor laring tadi, ada T1 tergantung dari TNM-nya. Ya. Ini saya rasa bisa dilihat ini kemana aja perluasannya. Sisi edisi 8 yang terakhir itu apa yang dikatakan T1 sampai T4, kemudian N0 sampai N2 yang nih sampai N3, metastasenya ke kelenjar lebih dari 6 cm, diameter dari pembesaran kelenjar, dan kemudian kategori M-nya. Jadi sama seperti tumor laring. Cuma beda lokasinya aja. Penentuan stadium ini hampir sama juga sama tumor laring tadi, apa yang kapan dikatakan stadium 1, stadium 2, 3, dan 4. Ini sama. Penata laksanaannya, yang paling penting kita tegakkan dulu diagnosanya, yaitu dengan biopsi dan histopatologinya. Jadi gold standar dari semua tumor harus dengan biopsi dan histopatologi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologis untuk menentukan batas tumor dan merencanakan terapinya. Jadi kita lihat terapinya, kalau untuk ini merencanakan terapi berdasarkan histopatologi dan stadium tumor. Jadi ada yang bisa dilakukan pembedahan, ada yang dilakukan sinar atau kemoterapi. Tapi indikasi semua tumor di sinus paranasal adalah operasi. Cuma setelah operasi kita harus ikuti dengan terapi berikutnya, yaitu radiasi atau radiasi, tergantung dari jenis histopatologinya. Kalau tumor jinak, pengobatannya diangkat. Nggak ada yang lainnya, langsung diesterpasi, diangkat tumornya. Sedangkan kalau tumor ganas, itu kombinasi. Bisa operasi saja, itu kalau kita yakin benar-benar bersih. Tapi kalau kita takut adanya mikrometastase, setelah dioperasi kita lakukan radioterapi atau kemoterapi. Tergantung dari histopatologinya, dia sensitif pada radioterapi atau pada kemoterapi.
ini landmark untuk dilakukan operasi kapan dilakukan parsial maksilektomi, total laringektomi. Kalau total kita angkat semua sampai ke palatumnya. Ini pengobatan tumor ganas ini ada tergantung lokasi. Jadi setelah operasi pada sinus maksilaris bisa dioperasi dulu atau kemudian radiasi sesudah operasi. Kalau sinus etmoid ini bisa diikuti lagi ya. Ini sekedar tahu, makanya saya tidak terlalu detail menerangkan. Semua dilakukan operasi kecuali di sinus sphenoid. Kenapa di sinus sphenoid kita tidak lakukan operasi? Karena ini berhubungan langsung ke daerah otak. Jadi kalau kita buka bisa likurnya bocor, makanya kalau di sinus sphenoid kita hanya melakukan radiasi. Ya, ini semua. Jadi bisa radioterapi dulu atau operasi dulu, dilanjutkan dengan radioterapi. Kalau masanya terlalu besar, kita radioterapi dulu. Setelah agak mengecil, baru kita lakukan operasi. Ini untuk tumor inverted papilloma ini dilakukan operasi, karena ini kan stadium 1 operasi. Ini juga bisa dilihat ya. Kalau udah stadium 2 operasi, jika kita curiga terjadi recurrent, kita lakukan radiasi. Kenapa inverted papilloma ini kita lakukan ini? Karena dikatakan inverted papilloma pre-cancer, jadi bisa berubah ke ganas. Makanya bisa kita lanjutkan ke radioterapi. Prognosis umumnya kurang baik kalau diagnosis terlambat. Karena tadi saya bilang gejalanya umumnya seperti rinitis atau sinusitis. Jadi pasien biasanya tidak care, dokter yang memeriksa juga mungkin kurang care, maka dia berlanjut ke stadium berikutnya. Sulit dievaluasi pasca terapi karena tumor berada dalam rongga. Jadi biasanya kita melakukan dengan endoskopi. Tumor bersifat agresif dan mudah kambuh. Cukup itu untuk kita ketahui, sekedar mengetahuinya. Jadi kita hati-hati kalau ada keluhan pasien dengan rinitis, misalnya kita tidak bisa ngelihat ada tumor atau apa, kalau misalnya kita terapi tidak ada perubahan, kita boleh curiga ada sesuatu di hidung atau di sinusnya. Saya rasa cukup. Ada yang ingin bertanya? Kalau mengenai tadi stadium atau sistem TNM, itu bisa dilihat dari EGCC. Jadi saya rasa itu jadi satu yang diingat, kalau hasil histopatologi biasanya itu non keratinizing atau yang keratinizing. Kalau dikatakan squamous cell karsinoma dengan keratinizing, berarti dia terbungkus keratin. Kalau terbungkus keratin, dia tidak sensitif dengan radioterapi. Makanya kita lakukan kemoterapi. Tapi kalau dia non keratinizing, berarti dia tidak berkeratin. Jadi tidak terbungkus selnya, itu lebih sensitif dengan radioterapi. Jadi pengobatan biasanya setelah operasi kita lakukan radiasi pada pasien yang non keratinizing. Saya rasa cukup sekian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi karena sudah jam 4, mungkin sama-sama sudah mengantuk. Oke, saya sudahi.